Halo, selamat datang kembali bersama saya Aryo di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengeditan data ECU motor CB150R versi yang lama. Pada kesempatan kali ini ada beberapa parameter yang akan diubah, mulai dari timing pengapian, fuel, dan beberapa parameter lainnya. Sebelumnya kita buka dulu aplikasinya, kita pakai Tuner Pro RT ya. Seperti ini tampilannya. Kita tunggu hingga proses loading selesai. Kita klik continue. Nah, sekarang kita buka aplikasinya. Kita buka file binner dari motornya. Kemudian kita pilih juga XDF-nya. Sekarang kita buka dulu parameter-parameternya. Ada breakpoint, fuel, ignition, limiter, temperatur, dan beberapa parameter lainnya. Baik, yang akan kita rubah terlebih dahulu mulai dari RPM dulu ya. Kita buka dulu ini untuk fuelnya sebentar, parameternya supaya terlihat. Untuk merubah RPM, karena standar RPM CB hanya sekitar 11.000 saja, kita naikkan menjadi 1.000 saja, naikkan 1.000 sehingga menjadi 12.000 RPM. Sebenarnya dirubah menjadi 13.000 RPM hingga mentok juga tidak masalah selagi motornya masih sehat ya teman-teman. Kita buka dulu breakpoint RPM. Nah, di sini sekitar 11.500 ya. Sekitar 11.500. Kita rubah dulu menjadi 11.500, kita naikkan sekitar 1.000. Sekali saja 13.000 kita naikkan sekitar 1.500. Kita klik execute. Nah, sudah berubah ya, jadi 13.000. Kemudian kita klik save untuk menyimpan. Kelihatan ya, klik save untuk menyimpan. Nah, untuk TPS dan map breakpoint ini kita biarkan saja dulu
karena kita menyeting salah satu sudah berubah ya nantinya ya. Untuk IAP start of injection kita abaikan dulu, kita fokus ke TPS versus RPM. Nah, ini kita ubah nanti karena ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Kita buka di ignition terlebih dahulu. Ignition. Ini posisi netral, kelihatan ya. Ini posisi netral. Kalau netral tidak memerlukan tenaga besar, jadi kita abaikan aja. Kita biarkan supaya settingan timing pengapian tetap seperti standar saja. Kita close. Kemudian ini untuk pengapian, timing pengapian gigi 1 sampai gigi 6. Kenapa kita perlu merubahnya? Karena nanti ketika kita merubah perbandingan bahan bakar dan udara di TPS versus RPM, akan terjadi telatnya pembakaran apabila kita tidak majukan timing pengapian, dan juga sangat mempengaruhi pada tenaga ya teman-teman. Sekarang kita naikkan timing pengapian menjadi 1 derajat. Kita ubah naikkan 1 derajat saja. Kita blok semuanya. Kita blok semuanya. Sebentar. Kita lihat dulu parameternya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman parameter pengapiannya. Nanti setelah kita ubah, kita lihat kembali apakah sudah berubah ya. Ini menunjukkan di RPM puncaknya menyentuh 69,65 derajat. Sekarang kita close dulu. Sekarang kita edit ya teman-teman, kita blok semuanya. Kemudian kita klik execute untuk menambah 1 derajat. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, sudah naik 1 derajat ya. Ketika motor masih netral, suaranya akan berbeda ketika sudah masuk gigi ya teman-teman. Karena gigi pada posisi netral masih standar, namun ketika masuk gigi 1 akan terasa perbedaannya. Motor akan terasa lebih bertenaga. Kita coba cek parameternya. Nah, tadi 69, sekian ya. Sekarang sudah naik untuk RPM puncaknya menjadi 70 derajat,65. Nah, seperti ini kita execute. Kita close, mohon maaf. Kemudian kita save. Kemudian untuk fuel cut ini dimaksudkan untuk membatasi jumlah penyemprotan injektor cut, pembatasan jumlah penyemprotan injektor, dan kemudian ignition cut, pembatasan pengapian. Kita buka dulu fuel cut. Kita buat yang high tadi 13.000 ya teman-teman. Kita naikkan 1.500. Kita naikkan 1.500
supaya menjadi 13.000 ya. Kita save. Yang ini juga kita set 1.500 kembali. Oh, mohon maaf, ini sudah cukup saja ya, supaya tidak terlalu over. Sudah 13.500 untuk settingan pabriknya. Namun untuk fill cut kita sudah naikkan. Kemudian untuk ECT ini teman-teman bisa melakukan perubahan nanti apabila motor setelah di remap ternyata jadi overheat. Nah, teman-teman bisa menyiasati di sini. Kita rubah untuk sinyal sensor ke kipas atau extra fan pada radiator ya teman-teman. Kita majukan, apabila panas kita majukan kembali supaya motor lebih dingin. Namun kita close dulu karena ini belum kita coba ke motor ya. Nah, sekarang parameter-parameter untuk bahan bakar dan udara, TPS versus RPM ya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, bagian sini untuk TPS, kemudian di sini RPM ya, bagian yang merah. Dilihat dari grafik ini, tentu di puncak tenaga akan loyo ya teman-teman, karena kita lihat ya nih, puncak tenaga hanya di RPM 8000, di RPM 8000 saja. Kemudian di RPM selanjutnya akan keteteran karena di sini bahan bakar akan dikurangi durasi penyemprotannya. Debit penyemprotannya akan dikurangi sehingga bahan bakar sedikit, yang menyebabkan motor loyo ya teman-teman. Nah, nanti kita akan naikkan di sini, akan dinaikkan supaya motornya akan lebih bertenaga. Nah, kita close dulu, kita lakukan pengeditan ya. Baik, saya akan coba compare ya untuk diagram yang sudah saya edit, karena apabila saya mengedit di sini akan memakan durasi yang lama. Nanti akan saya pisah mungkin videonya untuk khusus penyetingan di bagian TPS versus RPM ya teman-teman. Coba saya compare dulu. Ini
file yang sudah saya edit dan sudah saya upload ke motor. Tenaganya jos teman-teman, kita coba compare dulu. Nah, ini yang standar ya, ini untuk standar, terlihat sangat perbedaannya. Kita coba dulu buka yang sudah saya edit. Nah, kelihatannya teman-teman, untuk penaikannya ini yang standar. Kemudian ini yang sudah saya edit, terlihat jauh ya. Oke, kita zoom dulu. Ini standar ya, teman-teman bisa diamati sangat lapang ya. Untuk grafik sangat lapang. Lakukannya bisa teman-teman amati di RPM berapa yang kekurangan bahan bakar. Nah, sangat terlihat ya. Seperti ini tampilannya yang standar. Sekarang dibuka yang sudah diedit ya. Coba ditampilkan, kita zoom. Nah, teman-teman bisa amati perbedaannya yang sudah saya edit di RPM 8000. Kita lihat, kita di RPM 8000 kita lihat ini ada peningkatan tenaga ya. Saya naikkan, kemudian di RPM selanjutnya di RPM 9000, 10000, 11000 hingga RPM 12000 saya naikkan. Kenapa saya naikkan? Karena kita mencari performa terbaik kendaraan, seperti itu. Untuk RPM bawah saya edit sedikit karena RPM bawah sudah cukup ya. Tadi kita naik sedikit, grafiknya saya rubah sedikit. Nah, jadi untuk lembah-lembahnya, cekungan lembahnya di sini sudah tidak ada. Coba teman-teman amati untuk cekungan lembah yang standar, sangat terlihat ya. Nah, teman-teman bisa amati di bagian sini, ini cekungan lembahnya ya. Kemudian di bagian RPM mata sangat terlihat ada terjadi penurunan. Kita coba buka yang sudah saya edit. Nah, untuk cekungan lembah sudah hilang ya. Jadi tenaga tidak akan berkurang di sini. Biasanya bila kita rasakan pada kendaraan, apabila kita gas pada RPM yang ada cekungan ini sekitar RPM 5000 tadi, akan terjadi loyo sedikit kemudian naik. Namun apabila sudah saya edit seperti ini, tidak akan loyo sedikit namun tenaga akan nambah terus teman-teman. Kemudian di RPM selanjutnya, RPM 8000 ke atas, akan terjadi peningkatan terus menerus. Ditunjang tadi pengapian yang sudah saya majukan ya teman-teman. Tentu tenaganya akan berbeda jauh, top speednya juga akan bertambah teman-teman. Nah, ini kita masukkan nanti, ada konsumen juga yang minta.
remap teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pengeditan CB 150R yang old, yang keluaran pertama teman-teman, bisa tembus hingga 150 km per jam. Karena standar mungkin hanya 140 km per jam, teman-teman bisa up lagi, namun teman-teman harus merubah beberapa part, beberapa bagian motor, karena tidak kuat teman-teman apabila kita paksa kita masukkan data yang ekstrim, kita upload, maka motor akan cepat rusak teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel saya. Ke depan saya akan upload video soal remap lainnya juga. Apabila teman-teman ada request, Mas remap ini, silahkan masukkan ke kolom komentar ya. Dan juga mohon sarannya apabila ada kekurangan di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam berhasil ya teman-teman. Bye.